warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang modul terbaru. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya ini hanya revisi ya, bukan hanya revisi, tapi kita ulangi ya. Karena kan sudah saya upload, ternyata ada kesalahan dan terima kasih untuk teman saya yang sudah mengoreksi. Dari situ saya pikir kayaknya lebih baik saya hapus video yang lama biar tidak menjadi kebingungan. Kemudian saya upload yang terbaru. Jadi ini apa namanya? Sebenarnya sama dengan video sebelumnya, cuma ada beberapa ada kesalahan yang menurut saya ya fatal. Gitu. Sekali lagi terima kasih kepada teman saya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengartikan ini saya copy ke Word, Microsoft Word ini. Saya copy di sini biar lebih mudah bagi saya juga dan mungkin juga sedikit membantu teman-teman gitu. Ya, kita lanjutkan. Seperti biasa kita tandai dulu mana sih partikelnya dulu nanti ya. Tapi sebelum kita tandai, kita artikan ini dulu. Jadi judulnya adalah Hanguke Insa Yejol. Yaitu artinya adalah etika salam, ada ei di situ berarti milik, salam bisa artikan salamnya Korea. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang etika salamnya orang Korea gitu. Biar lebih enaknya gini ya. Oke, kita lanjutkan yang kita tandai dulu ya dari apa namanya seperti biasa kita tandai dulu partikel yang menjadi awal kalimat atau gimana sih nyarinya kayak gitu. Nyari apa artinya. Oke, kita lanjutkan ya. Dari sini dulu dari 한국에서는 dan kita tandai 한국에서 jelas nggak ya? Kita cari warna yang lain misalnya hijau. Oke. 한국에서는 kemudian 상대 따라 ini bisa ditandai boleh bisa enggak juga nggak apa-apa. 인사하는 방식이 kita tandai 다릅니다. Terus kemudian nanti kita tandai semuanya dulu biar lebih enak gitu ya. Kemudian 자신보다 kita boleh tandai boleh, enggak juga enggak apa. Tapi kalau saya biasanya enggak saya tandai. 자신보다 나이가 많거나 ini saya tandai karena ini sebagai latihan bagi saya sama dengan teman-teman yang misalnya mau belajar itu kita latihan guna sebagai penghubung kalimat. Kemudian 지위가 높은 사람에게는 nya ditandai. Kemudian 안녕하세요 또는nya boleh ditandai boleh enggak 안녕하십니까라고 말하며 ini bisa ditandai. Ini menunjukkan dua kegiatan dilakukan dalam satu waktu. Bisa kayak gitu. Jadi melakukan kalimat satu sambil melakukan kalimat kedua atau kalimat satu terjadi itu sambil dilakukan oleh kegiatan kedua gitu. Kemudian 고개를 숙이거나 saya tandai juga 허리를 굽혀 인사합니다. Ini nya biasanya saya tandai karena apa? Karena ini sebagai pengingat bagi saya bahwa di sini itu ada kata sambung. Ada rumus AOH kan kalau kita nyari kata dasar 굽히다, 굽혀 itu dari kata 굽히다. Dari 굽히 plus o jadinya 굽혀 인사합니다. Kemudian menunjukkan apa? Tergantung kalimatnya. Bisa menunjukkan kalau yang saya pelajari ya bisa menunjukkan runtutan kejadian, bisa menunjukkan sebab akibat, bisa menunjukkan metodenya. Gitu. Kita metode dari kalimat tersebut gitu. Oh, salamnya itu dengan cara seperti ini gitu. Nanti kayak gitu artikannya. Terus kemudian kalimat selanjutnya 고개를 숙이거나. Jadi sekalian diperhatikan ya biar enak. 고개를 숙이거나 di sini kita tandai 허리를 굽히는 것은 di sini kita tandai 상대방에 대한nya beri tandai boleh enggak juga enggak apa-apa. 존경을 나타내는 제스처입니다. 제스처. Ibnidanya saya tandai. Ini menjadi jadi kalau kita kembali ke pelajaran sebelumnya bahwa ibnida yang melekat pada ibnida itu menjadikan sekaligus dia sebagai predikat. Kemudian 한편 자신보다 한편 kita tandai. 자신보다 나이가 어리거나 지난 사람에게는 안녕이라고 말하며 kita tandai 한 손으로 가볍게 들거나 kita tandai 흔들어
O-nya kita tandai 흔들, dari kata 흔들다, tambahkan O, jadi 흔들어 반가움을 나타냅니다. kemudian 안녕하세요, 안녕하십니까, 안녕은, nya kita tandai 인사하는 시간에 상관없이. Ini bisa dari sini 상관없이, bisa, atau ya langsung dari belakang aja nanti ya. 아침, 점심, 저녁 언제든지 사용할 수 있습니다. kemudian 공적인 상황에서는 주로nya kita tandai boleh 약속을 하며, nya kita tandai 인사합니다. 다만nya kita tandai 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는 왼손으로 오른발이나, nanya kita boleh tandai boleh enggak ya, 오른손을 받치고 악수를 하는 것이 예의입니다. Ini tanda I-nya kita tandai. Oke, gitu ya. Nanti ini adalah untuk cara memudahkan mengartikannya gitu. Oke, kita artikan, kita rubah filenya menjadi ini jangan apa ya. Oke. Kita artikan dulu, nanti kalau misalnya kita enaknya kita artikan per kata atau artikan anu ya? Langsung aja ya, biar enak. Oke, rumusnya adalah 한국에서는, di sini ada subjek kalimat, berarti menjadi topik kalimat di Korea. Jadi kita membacakan Korea. Ini kan etika salamnya Korea. 한국에서는, di Korea, 상대에 따라, bisa dari sini boleh. 상대에 따라 berdasarkan lawan bicara gitu, atau dari sini. Karena kita membahas tentang etika salam, maka disampaikan dari subjek kalimat yang di sini. Ada 방식이, itu cara. Atau metode salam, metode melakukan salam, itu da릅니다, berbeda. Kemudian dikasih keterangan berdasarkan atau mengikuti boleh ya lawan bicara. Jadi di Korea itu cara dari, kan di sini ada topik kalimat, kemudian ada subjeknya. Jadi cara melakukan salam, karena ada nen. Jadi partikel nen seperti ini kan sebagai penerang kata benda setelahnya atau kadang di belakangnya kan gitu kan. Maka sebisa mungkin diartikan, jangan dipisahkan. Dua seperti ini jangan dipisahkan. Jadi insahanen itu kata kerja, bangsiki kata benda, kemudian dihubungkan dengan nen, maka ini jangan dipisah karena menjadi penerang oleh menerangkan kata benda sebelumnya atau setelahnya. Jadi cara melakukan salam atau cara yang salamnya kan nggak usah ya. Cara melakukan salamnya itu berbeda berdasarkan lawan bicara. Atau misalnya teman-teman mau ngartikan pakai yang dari Tara bisa nggak? Ya bisa aja. Di Korea berdasarkan lawan bicara, cara salamnya itu berbeda. Jadi berdasarkan menjadi acuannya. Itu juga bisa seperti itu. Bisa ya insya Allah ya. Terus kemudian di sini 자신보다 나이가 많거나. Jadi kalau ada kata sambung seperti ini sebagai penjelas bahwa ada kalimat satu dan kalimat kedua. 지위가 높은, ada en, ini menjelaskan dari saram, orang. Berarti orangnya itu dijelaskan oleh 나이가 dari 자신보다 sampai 높다. Ini dijelaskan. Ini menjelaskan si kata benda yang mengikutinya. Oke, kata sambungnya kita tandai aja ya. Biar apa namanya? Biar enak. Di sini. Di sini, kemudian mana insana, oke di sini. Nah itu kita tanda bahwa ini menjelaskan dari kata benda setelahnya. Kata benda setelahnya kita pakai apa ya? Pakai gini aja. Nah gini. Gak usah nih, gak usah. Udah gini aja. Ini bahwa menjelaskan apa namanya? Menjelaskan di kata benda setelahnya tadi. Dulu. Gini. Nah gini. Kemudian saramege itu orang. Di sini ada 6 jadi partikel, berarti dari sini. Kepada orang yang, kan gitu kan tadi kan, kepada yang ditandai yang gimana gitu. Nah ini tipsnya kalau misalnya mau belajar bagaimana sih mengartikan gitu kan. Kalau masih tahap belajar kita sesuaikan urutannya dulu, bahwa urutannya itu dari depan sini. Taika manta. Bukan dari belakang. Kalaupun dari belakang boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Itu hanya
pilihan dari teman-teman, mau pilih dari depan atau belakang. Tapi biasanya kalau saya mau latihan mengartikan biar memperlancar cara, nanti efeknya itu pas waktu di akhir. Jadi efeknya itu di akhir, kalian tidak membiasakan, mengartikan dari belakang. Jadi buat ngenakin aja untuk di akhir jadi, gitu. Jadi orang yang gimana, yang naika manta, yaitu umurnya banyak atau lebih tua. Umurnya lebih tua, terus kemudian ada penghubung guna atau Jiwikanopta, jabatannya lebih lebih tinggi. Kemudian ada Buddha tadi kan saya sampaikan. Buddha itu saya artikan terakhir kenapa? Karena lebih enak dipahami kayak gitu kan. Kalau misalnya dari Buddha bisa nggak? Sebenarnya bagi saya itu nggak ada aturan khusus untuk mengatakan bahwa ini boleh itu enggak gitu. Karena itu kan gimana ya ngomongkan tentang bahasa Korea ya. Selama kita memahami kalimat kan ya monggo gitu. Nah, bagi saya dari belakang Buddhanya itu sebagai pembanding maka diartikan di akhir. Kalau kita di bahasa Indonesia pun juga sama kan kayak misalnya saya lebih pintar daripada kamu kok. Daripada kamu saya lebih pintar. Bisa nggak? Ya sama aja gitu. Jadi jabatannya lebih tinggi daripada Casin itu diri sendiri bisa daripada kita boleh. Daripada diri sendiri daripada kita. Nah ini disampaikan. Tadi kan disampaikan bahwa cara melakukan salam itu berdasarkan lawan bicara itu berbeda. Ya toh? Cara metode melakukan salam itu berbeda berdasarkan lawan bicara. Nah, di sini disampaikan bahwa kepada orang yang umurnya lebih tua atau jabatannya lebih tinggi daripada kita, gimana caranya? Langsung ke partikel predikat. Di sini ada kata insahamnida. Jadi melakukan salamnya, itu dari mana? Dari annyeonghaseyo sampai gubyo. Ini menjadi cara salamnya. Nah, ini adalah cara salamnya. Cara salamnya itu adalah di sini ada yo tadi kan saya sampaikan bahwa aohe itu bisa menjadi lalu, bisa menjadi apa tadi? Sebab akibat atau karena atau juga dengan cara atau metodenya. Nah, ini menjadi metode. Jadi caranya adalah atau melakukan salamnya itu pertama mengucapkan di sini ada malhamyo, ada myo, berarti ada kalimat satu dan kalimat kedua. Maka kita selesaikan dulu kalimat satu dulu, yaitu salamnya itu dengan kita tambahi boleh ya dengan mengatakan apa? Annyeong haseyo. Tonen itu artinya atau, di sini ada tonen ya, tonen atau anyong hasim nikah. Anyong hasim nikah. Boleh kasih tanda tanya boleh ya. Anyong hasim atau anyong hasim nikah. Kemudian kalau ada kata myo itu di kata myonso, maka berarti sambil gokerel sukida. Goge itu sebenarnya tubuh bagian atas, sukita itu menundukkan. Maka menundukkan tubuh bagian atas atau lebih tepatnya menundukkan kepala. Sambil menundukkan kepala atau di sini ada guna lagi. Maka kalau ada guna berarti ada penghubung kalimat satu dan kalimat kedua. Guna atau horil gubyo, hori pinggang gubyo membungkukkan atau membungkukkan badan dalam kurung apa tadi pinggang. Nah, gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kepada orang yang umurnya lebih tua atau jabatannya lebih tinggi daripada kita melakukan salamnya insahamnida itu pertama annyeonghaseyo tonen annyeonghasimnika rakomaramyo yaitu dengan mengatakan annyeonghaseyo atau annyeonghasimnika kemudian sambil gokerlesugi menundukkan kepala atau horil gupyo membungkukkan badan. Seperti itu. Bisa dipahami semoga ya. Kemudian selanjutnya, kalimat yang selanjutnya adalah di sini ada gokeresuki kona. Tadi kan sudah bahas ya. Jadi menundukkan kepala tadi, kemudian kona atau horil gupyo hanen kosen. Nah, di sini ada nen kosen. Nen kosen itu nanti kalau misalnya mau bisa saya buatkan. Dan Gosen itu apa ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman yang sudah menjelaskan di YouTube atau di platform lainnya. Dan Gosen itu intinya membuat kata kerja itu dia bisa digunakan layaknya kata benda.
Kalau dia dengan layaknya kata benda, maka dia bisa menjadi atau ditambahkan dengan partikel subjek atau partikel objek. Maka misalnya saya ngomong saya suka melakukan sepak bola, berarti sepak bola atau melakukan sepak bola itu kata kerja, juahada juga kata kerja, maka kalau digabung yang satu harus berubah menjadi kata benda atau istilahnya kita sebut dengan objek. maka jadinya 저는 축구를 하는 것을 di sini menjadi bukan 것은 축구를 하는 것을 좋아해요. Nah gitu. Jadi seperti itu tadi. Merubah dia seolah-olah menjadi kata benda. Maka di sini sekalipun dia adalah kata kerja atau kalimat satu dan kalimat kedua tapi dengan ditambahkan dengan 것은 maka dia seolah-olah di sini itu semuanya adalah kata benda di dalam tata bahasa Korea tentunya. Kalau di bahasa Indonesia kan enak kan, nggak jelas. Dia saya suka sepak bola, saya suka melakukan sepak bola. Ya otomatis sudah bisa dipahami gitu. Nah dalam bahasa Korea itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa langsung. Harus dia struktur kalimatnya itu harus dirubah dulu. Kemudian sangde bangit dehan itu tentang lawan bicara atau kepala bicara, jungjung kehormatan atau hormat, natane menunjukkan jeseco gestur atau gerak tubuh, imnida adalah. Nah imnida ini biasanya saya artikan sebagai kali yang kedua atau istilahnya melekat pada predikat seperti yang saya sampaikan melekat pada predikat. Melekat pada kata benda maka dia sekaligus menjadi predikatnya. Maka dari subjek nanti langsung ke belakang seperti itu. Kita artikan, kita kopas dulu aja ya. Jadi menundukkan kepala atau membungkukkan pinggang, membungkukkan badan mana tadi? Nah ini. Goge itu menundukkan kepala di sini atau taunya kemudian horil gobi membungkukkan badan ini menjadi subjek kalimatnya kemudian ditambahkan imnida adalah gerakan tubuh atau dalam bahasa Inggris itu gestur. Misalnya gimana gini kalau misalnya gestur ya kayak gitulah ya. Gestur atau gerakan tubuh adanan tadi yang sampaikan bahwa kalau adanan itu jangan dipisah maka ini jadi satu. Gestur yang gimana? Gestur yang menunjukkan itu kata kerja, maka menunjukkan objeknya apa? Jungyong kehormatan. Ada tentang atau terhadap lawan bicara atau ada yang artikan orang lain itu juga monggo boleh aja sama aja secara makna sama aja. Sangde itu lawan bicara kalau orang lain itu saram orang yang berbeda kayak gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa menundukkan kepala atau membungkukkan badan atau membungkukkan pinggang tadi itu adalah gerakan tubuh yang menunjukkan kehormatan atau menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Terus kemudian hanpyeon ini apa ya? Bisa diartikan sisi lainnya atau selain itu juga bisa. Selain itu atau sisi lainnya, sebaliknya itu juga bisa. Jadi kalau ada kalimat hanpyeon, 그리고, 그래서, 그러나, 그러면, 그런데, 그러니까, 그렇다가 itu biasanya di awal kalimat. Itu biasanya diartikan di awal. Jangan atau Tuhan itu juga sama. Itu harus diartikan di awal-awal ya. Jangan sampai diartikan di akhir. Itu diartikan pertama dulu. Kemudian jasin bota naika origona, ini lagi ada tata penghubung lagi ya. Berarti ada kata satu dalam kalimat kedua. Cinan sarameke, nen di sini ada nen berarti menjadi topik kalimat atau subjek kalimat. Maka kita artikan dulu. Tadi saya sampaikan kalau ada kata sambung, kita artikan dulu yang pertama. Yang pertama ini ada naika origona. Kalimat kedua ada cinhan sarameke. Kemudian di sini ada nian kecil di sini. Ada nian kecil ini gimana cara nandanya? Ada nian kecil ini kita tandai kan katanya tadi penerang. Nah, ini menerangkan dari kalimat jasin, bota sampai cinan itu menerangkan saramnya. Maka kita artikan dulu berarti kepada orang yang gimana? Maksudnya orang seperti apa tadi kan? Tadi kan yang pertama kepada orang yang jabatan tinggi dan orang yang lebih tua. Nah, ini sebaliknya. Jadi kepada orang yang lebih muda daripada kita. Kemudian ditumbuhkan dengan atau
cinan yang akrab tentunya, maka cara salamnya gimana kan gitu kan. Oh, di sini ada 안녕이라고 말하며 kita sampaikan dulu 한 손을 가볍게 들거나 흔들어. Nah, itu dengan ini caranya. Kemudian sambil atau dan menunjukkan rasa rasa senang. Ada beberapa perbedaan yang mengatakan bahwa cara ngartikannya dari belakang menunjukkan rasa senang dengan cara seperti ini. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Di sini itu kan kita membahas tentang caranya. Caranya melakukan salam itu gimana kan gitu kan. Maka kita bahas dulu caranya. Menurut saya jangan di sini dulu. Jadi cara salamnya itu gimana? Cara salamnya yang pertama adalah anyong tadi. Jadi dengan kita adalah kurung ya dengan mengatakan anyong, kemudian sambil tentunya pas waktu anyong itu ada sambilnya. Sambilnya itu 한 손을 가볍게 들다. 들다 itu mengangkat atau menghandle. Handle itu kayak handle itu sebenarnya menggoyangkan. Kalau di sini saya artikan melambaikan karena lebih tepat pakai melambaikan tangan yang ringan atau dengan ringan. Di sini ada kata han, kita lambaikan tambah satu yang melambaikan satu tangan dengan ringan serta atau dan menunjukkan rasa banggapta, banggap senang atau ya ramah atau senyum lah ya bisa ya. Gitu. Jadi sambil menunjukkan rasa senang. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan dari sini menunjukkan rasa senang sambil seperti ini. Kalau bagi saya sih, ya mohon maaf ya, saya dari sini, tetap dari sini. Toh ya hampir sama, menurut saya hampir sama gitu. Cuman yang kalau apa namanya, misalnya ya betul gimana gitu. Kalau saya kembali ke peraturan di awal tadi, kita kan menyampaikan etika salam orang Korea. Caranya, tadi kan bangsiki tadi kan. Cara orang Korea salam itu berbeda-beda. Yang satu tadi mengucapkan salamnya dengan cara seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa seperti itu kehormatan. Nah yang kedua ini cara salamnya gimana? Ya salamnya anyong sambil mengangkat tangan, bukan sambil menundukkan kepala tadi. Tentunya dengan dengan ditambahkan dengan rasa ramah. Ini hanya tambahan saja gitu. Lalu juga bisa, lalu menunjukkan keramahan juga bisa. Serta atau lalu itu. Seperti itu. Semoga dipahami gitu ya. Terus kemudian di sini disampaikan bahwa annyeonghaseyo, annyeonghasimnika, annyeong은 di sini menjadi tata bahasa bukan tata bahasa apa? Partikel penanda subjek. Jadi kita artikan dari sini, kita copy paste aja dari sini. Jadi kata kita tambahkan ya, ada di sini kata-kata. Kata annyeonghaseyo, annyeonghasimnika, annyeong itu suis jadi belakang karena karena di sini nggak ada partikel subjeknya kecuali sangat opsi pun ini bukan menjadi subjek bagi saya itu bisa menggunakannya atau kita lebih enaknya itu digunakan kapanpun ada onje denji kapanpun baik itu pagi siang ataupun sore ataupun malam tentunya bisa diartikan malam tanpa peduli 상관없이 tanpa peduli sikan waktu insahamnida melakukan salamnya. Jadi tanpa memperdulikan waktu melakukan salam, ya boleh pagi, siang ataupun malam itu dibalik juga bisa. Seperti itu. Kemudian bawahnya 공적인 상황에서는 di sini menjadi partikel subjek dari sini dulu. Di situasi 공적인 umum atau resmi formal. Jadi suatu resmi atau formal. Saya ngartikannya formal ya, karena ada yang ngartikan umum. Tapi monggo silahkan. Saya ngartikan formal biar masih sama gitu. Di situasi formal atau di kondisi formal
juro kita artikan biasanya atau seringnya itu juga bisa. Aksul hada aksul hamyo insa hamnida. Nah, kalau tadi itu dari depan, kalau kita sekarang dari belakang insa hamnida melakukan salamnya dengan cara atau melakukan salam sambil bukan mau salamnya, melakukan salam sambil berjabat tangan. Kalau misal diartikan berjabat tangan bisa nggak berjabat tangan sambil melakukan salam? Ya bisa aja, sama aja. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih enaknya dari belakang. Melakukan salam sambil, berjabat tangan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa yang satu dibalik kata masdar? Karena kembali ke awal, kata myo atau byonso itu arti dalam bahasa Indonesia sambil, yaitu melakukan kegiatan satu sambil melakukan kegiatan dua. Ya udah, kegiatan satu kita lakukan sambil melakukan kegiatan dua, misalnya makan sambil mendengarkan musik, kan bisa juga mendengarkan musik sambil makan, kan gitu kan, sama aja gitu. Jadi bagi saya nggak terlalu perlu diperdebatkan gitu loh. Namun, sekali lagi kalau diartikan itu, gitu. Deh. Namun, 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는, nah di sini ada real tenen, maka kita artikan di sini saat atau ketika melakukan salam kepada orang yang di sini ada nian kita tandai. Di sini tadi juga kita tandai n-nya, lupa tadi ya. Oke, udah. Kepada orang yang tadi kan menjelaskan di sini, maka tidak boleh dipisah. Maka kepada orang yang kita artikan dari depan sekali lagi, depan kemudian guna belakang. Berarti orang yang naiga walsin manta, umurnya jauh lebih tua atau jabatannya lebih tinggi daripada siapa? Tentu daripada kita. Maka terus kemudian di sini ada kata 왼손으로 어른발이나 오른손을 받치고 악수를 하는 것이, di sini ada i, maka kita artikan dari situ 것이 yaitu dia ada go itu dengan caranya berarti aksu hada. Di sini kan ada aksu tadi kan, di bawah juga ada aksu. Berarti kita artikan dari situ aksu hada tadi apa? Berjabat tangan dengan cara menopang objeknya yaitu lengan kanan atau tangan kanan dengan tangan kiri, langsung imnida adalah kesopanan. Kalau diartikan kesopanan, kalau saya tetap diartikan adalah etikanya. Jadi seperti itu. Bisa ya, insya Allah ya. Jadi intinya kalau kalimat di sini kan disampaikan yang pertama tadi cara salamnya berbeda di sini. Kemudian kepada yang tua ataupun yang jabatannya lebih tinggi, annyeonghaseyo sambil membungkukkan atau menundukkan badan atau pinggang tadi. Kemudian yang selanjutnya bahwa menundukkan kepala atau membungkukkan badan itu termasuk atau menunjukkan rasa hormat kepada lawan cara. Kemudian, nah ini sebaliknya dari si pertemuan kedua tadi. Sebaliknya kepada yang muda atau yang akrab itu anyong, ucapinya bukan annyeonghaseyo, boleh ya, boleh anyong, kemudian sambil mengangkat tangan. Kemudian di sini kata annyeonghaseyo ataupun annyeonghaseyo mereka bisa digunakan kapanpun, baik siang maupun pagi, siang maupun malam. Kemudian di sini sampaikan bahwa di situasi resmi itu salamnya itu sambil berjabat
berjabat tangan, kemudian yang terakhir di sini disampaikan bahwa berjabat tangan itu adalah sebuah kesopanan atau adalah sebuah etika. Jadi, kita kembali ke gambarnya. Coba, nah di sini yang pertama ini kepada orang yang lebih tua. Kemudian kalau yang belakangnya ini juga sama, jadi menundukkan kepala atau menundukkan pinggang. Yang pertama kan, yang ini kan menundukkan kepala, ini kepada yang lebih tua, ini kepada yang menundukkan pinggang tadi, bisa kepada jabatan yang lebih tinggi atau sebagai bentuk kehormatan. Kemudian yang di sini kepada orang yang sudah akrab. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kepada orang yang lebih tua, jauh lebih tua daripada kita, seperti itu. Jadi disampaikan cara salamnya. Kalau di materi lama itu ada yang disampaikan bahwa kepada orang yang tidak begitu akrab dengan kita, itu lebih baik menggunakan oh itu bahasa ding? Enggak jadi. Itu tentang bahasa. Jadi cara bahasa Jundenmal sama Nopimal, seperti itu. Gitu ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah dalam mengartikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman saya yang sudah mengoreksi saya. Jadi dengan berkat beliau saya sudah seperti ini, jadi tahu caranya mengartikan gitu. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.